kekompakan kita, kebersamaan ini tetap terjaga, insya Allah sampai maut memisahkan. Hari ini Bapak Ibu, acara kita adalah saya sebagai CGP Angkatan 11 akan melakukan visi dan prakarsa perubahan sekolah dari SD Negeri 3 Getas. Saya sebagai CGP Angkatan 11, Bu Nur Aminah sebagai pengajar praktek dan Bu Ani sebagai hasil saya. Agenda hari ini yang pertama tidak diajak. Yang pertama adalah pengantar. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang. Kemarin saya sudah memberikan panjenengan kalimat rumpangnya. Selanjutnya nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya refleksi dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, Kalau tadi dengan Bu Nur Aminah ice breakingnya tepuk, kalau ini ice breakingnya kita liburan ke bulan. Ayo, kita sih mau liburan dengan saya ke bulan. Kita naik apa kalau ke bulan? Monggo. Jika bulan pertama membawa jaket, bulan kedua membawa pantat, maka bulan ketiga membawa apa? Bulan ketiga, ayo. Nanti siapa yang bisa saya terus menjelaskan. Jawab saja. Monggo. Bulan ketiga membawa apa? Bulan pertama membawa jaket. Ayo, kayaknya nih Bu Novi ini sudah tahu. Markisa, betul sekali Bulan keempat membawa apa Ayo. Dia mau Markisa. Bulan ketiga membawa Markisa. Bulan keempat apa Pak sih? Membawa yang beliau Bu. Membawa abon, betul sekali, tepuk tangan buat Bu Novi. Bu Novi ini sepertinya yang sudah bisa menangkap. Monggo, silakan. Lunya itu kan liburan ke bulan. Bulan pertama itu kan Januari, makanya di bulan pertama itu membawa jaket. Februari jadi membawa pantat. Bulan ketiga karena awalnya Maret, saya tadi membawa Markisa. Seperti itu. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau kira-kira bulan ke-6 membawa apa Bu? Kalau Juni membawa apa? Bulan 6 bulan Juni tadi sudah disebutkan Juni membawa jus, membawa jubah, Terus yang bulan Desember ya? membawa desi Bu. Alhamdulillah sudah cair. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, apa nih?
ini adalah visi. Visi menurut panjenengan niku visi niku napa nggih? Cobi. Mulai dari Bu Lili. Aduh, saya foto sih. Visi niku napa nggih? Visi. Ayo Mbak, jawab Mbak. Visi. Kalau kita berpikir mungkin kan sudah mengenal visi sekolah, mungkin visi kita untuk hidup ke depan itu apa. Nah sekarang kira-kira visi itu apa nih? Siapa yang bisa, monggo yang mau, bukan yang bisa, yang mau mengutarakan pendapatnya, monggo Ibu. Kalau menurut Ibu, visi niku napa Ibu? Mohon maaf sebelumnya. Kalau menurut saya visi itu adalah sesuatu yang dicanangkan atau dipersiapkan suatu lembaga, dan yang dicanangkan itu nanti harus dilakukan bila bisa melakukan, dan apabila ada kekurangan sesuatu itu akan ditambah menuju ke lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Saya bisa menyimpulkan yang dikatakan Ibu bahwa visi itu mungkin ada sebuah harapan depan, sesuatu itu adalah harapan ke depan yang ingin kita capai, seperti itu. Monggo ada harapan yang lain selain Ibu. Monggo, visi adalah monggo. Berhobi mungkin. Monggo. Menurut Bu Novi mestinya kan punya visi gitu untuk hidup, untuk jadi berbuat senang, atau visinya apa? Untuk menjadi guru pun kan juga menjadi guru, nanti visi kita ke depan itu apa? Nah, menurut Bu Novi visi apa nih? Kalau menurut saya visi itu adalah suatu cita-cita, cita-cita atau harapan kita untuk kedepannya itu seperti apa. Terima kasih Bu Novi, laras sekali. Visi itu adalah harapan, cita-cita, impian yang ingin kita raih ke depan. Kalau tujuan itu belum menjurus ke visi. Kalau visi itu untuk harapan kan dengan tujuan kan bentang nggih Pak Haji. Seperti itu nggih. Selanjutnya, nah ini imajinasiku tentang gambaran murid di masa depan. Seperti saya jadi seorang guru itu sudah hampir 20 tahun gitu, sudah tua saya. Dan selama 20 tahun itu ada yang imajinasi saya, mimpi saya tentang murid itu ada yang sudah saya capai dan ada yang belum. Karena kita namanya seorang guru kita mengharapkan lebih, tapi kadang anak yang kita bina, yang kita inginkan belum bisa seperti yang kita harapkan. Tapi yang namanya kita menjadi seorang guru, kita harus tetap bersemangat, harus berjuang, harus terus maju agar apa yang kita harapkan dan kita impikan ini menjadi sebuah kenyataan yang indah, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, cita-cita untuk murid. Nah kita kan pernah ya memimpikan, kita memimpikan murid yang seperti apa, kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Nah nanti Bapak Ibu, ini adalah kalimat rumpang yang akan kita isi bersama untuk menuju visi sekolah kita. Nah nanti Bapak Ibu akan saya bagi ini note untuk mengisi kalimat rumpang. Monggo nanti diisi dulu Bapak.
Ini namanya siapa ini? Namanya Fazila. Aku santai. Oke, banget dulu. Santai mama mungkin. Santai jaga belum. Monggo Bapak Ibu kalau mau numpangnya pasti Ikan kondisi. numpangnya nggih dijelaskan Kita memberikan gimana kita memimpikan murid Ibu jurit emen anu lasan terus jangan itu loh oke beres kita memimpikan murid yang seperti apa? Mestinya kan kita sebagai seorang guru ada impian kita kepada seorang murid itu seperti apa? Monggo. Dan yang kedua nanti kita percaya bahwa murid itu menurut panjenengan itu apa? Yang ketiga nanti di sekolah itu kita mengutamakan apa? Yang kita utamakan di sekolah kita, misalkan pembiasaan atau kegiatan apa seperti itu. Yang keempat nanti murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik bahwa apa? Dan yang kelima, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk misalkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Oke. ini diisi semua. Izin Bu. Untuk ujian lebih tidak ada jawaban salah dan benar ya Ibu, karena yang berkata panjenengan semuanya benar. Ini sebenarnya sudah ujian. Mungkin ternyata yang bukti satu sebenarnya.
Berapa tadi kamu tak silakan ini? Monggo dari dulu. Kita memimpikan murid yang titik-titik menurut panjenengan apa Fitri? Terima kasih Bu Nina. Oke. Kita sebagai guru, kita pasti memimpikan murid kita itu yang berprestasi tentunya. Oke. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang kreatif. Meskipun anak dalam misalkan pelajaran mungkin nilainya kurang, tapi dia bisa berkreatif dalam bidang lain seperti itu. Bagus sekali Bu Fitri. Kemudian di sekolah itu kita mengutamakan kerjasama. Jadi ketika kita mengalami kesulitan menghadapi murid misalnya kelas 1, kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat, mendiskusikan bagaimana cara mengatasi murid tersebut. Iya. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas utama siswa adalah untuk belajar. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita murid. Jadi sebagai guru kita berharap kita bisa membantu siswa untuk menggapai cita-citanya. Super sekali, terima kasih Bu Fitri. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. Jadi setiap anak tidak sama dalam potensinya dalam di bidang matematika atau bahasa Indonesia, seni seperti itu. Oke, betul laras sekali yang dikatakan Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Nina. Monggo dari Bu Alfi apa Bu Neni? Baik, terima kasih Bu Nina. Untuk pertanyaan awal tadi yang ditanyakan kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang mempunyai semangat dalam belajar. Kadang dalam sehari anak-anak itu justru malah tidak semangat dalam belajar, malah mereka itu semangat dalam bermain. Nah itu yang untuk kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan semangat di masing-masing anak supaya bisa dalam belajar itu dia mempunyai keinginan yang lebih dari yang sebelumnya. Atau biasanya kan mereka ketika mengalami misalnya pelajaran matematika mereka mengalami kesulitan, dari itu mereka cenderung malas dalam belajar seperti itu. Jadi kita memimpikan murid yang semangat dalam belajar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita juga harus mendambakan dan memimpikan murid yang berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang luhur seperti itu. Seperti itu Bu Lina. Terima kasih Bu Neni, memang benar sekali ya. Kadang yang namanya anak itu kalau sudah bermain sudah lupa waktu. Sedangkan di rumah, di sekolah, di tempat-tempat yang lain pun juga seperti itu. Untuk itu kita sebagai guru bagaimana caranya agar kita bisa memberi semangat anak agar terus belajar, agar mau belajar, menjadi guru kita yang berpihak kepada murid seperti itu. Monggo selanjutnya Bu Alfi. Kita murid yang seperti apa? Ini guru ada yang seperti Ibu. Ustazah. Mohon izin Bu, kalau saya sendiri dari segi agama atau religiusnya itu untuk cita-cita murid yang pertama kita memimpikan murid yang, kalau dari pribadi saya itu memimpikan murid yang berbudi luhur atau mempunyai akhlak yang baik. Karena apa Ibu? Kalau ilmu itu bisa dipelajari dari internet, tapi kalau adab atau ilmu tidak bisa dipelajari dari internet.
Jadi tetap membutuhkan orang tua, guru, ustadz, dimanapun dia menuntut ilmu seperti itu. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau di sini saya lebih menuliskan ke pribadi yang baik. Karena fitrahnya anak itu lahir semua dalam keadaan baik. Tidak ada anak lahir dalam keadaan jahat atau berdosa seperti itu. Kalau misalkan ketika dewasa dia ternyata perilakunya ada yang mungkin menyimpang, itu mungkin terkontaminasi dengan pergaulan atau lingkungannya seperti itu. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau saya sendiri mewakili dari bapak dan ibu guru yang lain, ini mengutamakan pembentukan karakter. Karena karakter anak itu sangat penting untuk anak-anak melihat atau memahami dunia di sekitarnya seperti itu. Untuk yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Karena ilmu yang pertama itu didapat dari keluarga. Ibu adalah madrasah pertama untuk putra-putrinya, seperti itu. Sedangkan sekolah itu merupakan madrasah kedua atau madrasah berikutnya setelah keluarga, seperti itu. Sekolah di sini bisa dimaksud sekolah formal maupun non formal, seperti itu. Untuk berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk selalu menjaga nama baik sekolah, terutama ketika kita berseragam. Yang namanya berseragam itu pasti menjadi pusat perhatian. Itu seragam sekolah anak mana, itu seragam sekolah guru mana, seperti itu. Jadi saya sendiri misalkan pakai seragam itu beban ibu kalau berdua. Jadi kan setiap perbuatan atau perilaku kita mesti tetap dipandang orang. Beda kalau kita memakai baju yang biasa, itu nggak kelihatan kita dari mana, itu nggak kelihatan. Untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak atau murid itu mempunyai bakat tertentu. Jadi misalnya si A pintar di matematika, belum tentu si A ini pintar di kesenian atau di agama. Jadi setiap anak mempunyai kepintaran atau bakat sendiri yang terpendam seperti itu. Mungkin cukup Bu Nina, atas segala kekurangan mohon maaf. Sudah cukup lengkap, sudah sekali Bu Alfi. Terima kasih Bu Alfi. Betul sekali yang dikatakan Bu Alfi bahwa madrasah pertama itu adalah keluarga. Jadi membentuk karakter kita itu adalah dari keluarga. Sekolah hanya penunjang seperti itu ya Bapak Ibu. Dan Bu Alfi tadi ketika memakai seragam dengan beban. Bebannya pintar tak Bu Alfi? Oke, bagus sekali. Karena kita sebagai guru, katanya di buku tadi tiru. Jadi setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan kita itu disorot oleh masyarakat seperti itu. Dan nanti tanggung jawabnya di akhirat kita berlaku. Monggo selanjutnya dari Bu Novi memberikan murid yang seperti apa. Terima kasih Bu Nina untuk waktu yang telah diberikan. Saya sependapat dengan teman-teman. Saya ingin menambahi, kita memimpikan murid yang selalu berinovasi. Pada ini kita akan menyongsong pendidikan 5.0 ya. Jadi untuk kegiatan anak-anak itu akan bergantung pada teknologi. Dan dengan teknologi itu anak-anak akan dimudahkan untuk selalu berinovasi. Selanjutnya kita percaya bahwa murid itu individu yang unik. Mereka memiliki bakat, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda, yang entah itu di akademik maupun di bidang akademik. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kerjasama. Kerjasama agar anak itu dalam pembelajaran, dalam kita mencapai visi dan misi. Kalau tidak ada kerjasama antara guru, kepala sekolah, wali murid, siswa dan stakeholder lainnya,
visi yang kita canangkan pun tidak akan berjalan, kegiatan yang kita rencanakan pun tidak akan berjalan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas utama dari mereka adalah belajar. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Karena kemampuan mereka yang berbeda-beda, maka kita harus berpihak pada murid. Kita warga di sekolah ini paham bahwa pembiasaan akan membentuk karakter anak yang baik. Itu berikan ya, terima kasih. Terima kasih Bu Novi, betul sekali. Karena dengan kebiasaan positif seperti di sekolah kami Ibu, kebiasaannya setiap hari Selasa itu Asmaul Husna. Sebenarnya kan acara gitu. Setiap Selasa juga Asmaul Husna gitu. Setiap Rabu Minggu literasi, Kamisnya pembaca surat pendek Ibu Afi. Setiap Jumat itu ada senam bersama, dan setiap Sabtu kebersihan lingkungan gitu. Oke, kalau sekarang ditambah sholat duha gitu. Dan rencananya ini untuk sholat duha bukan hanya untuk murid tapi dengan bapak ibu guru Ibu gitu. Biasanya untuk, karena kita sebagai guru bukan hanya mengurus saja gitu, tapi kita ikut di dalamnya gitu, sebagai pendorong seperti yang diajarkan oleh Kiai Jakarta. Tukuli Handayani, bukan hanya kita di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi kita harus ikut terjun. Jadi apa yang dilakukan anak, kita juga harus ikut di dalamnya. Seperti itu. Monggo dari Pak Haji, silakan Pak Haji. Monggo Pak Haji sebagai guru olahraga nih Ibu. Terima kasih berinya waktu yang diberikan sekolah, informasi yang waktu sosial daya. Kita memimpikan murid yang penuh disiplin, kreatif, dedikasi tinggi, penuh tanggung jawab untuk menerima semua pelajaran dari Bapak Ibu guru, khususnya di cabang olahraga. Saya punya prinsip begini. Prinsip saya pribadi itu apa yang dapat saya berikan, tapi bukan apa yang saya terima atau dapat. Maksud saya, selama saya mengajar mulai dari awal sampai sekarang itu, saya punya prinsip bagaimana siswa-siswi saya itu berprestasi di dalam bidang olahraga, karena kebetulan sekali Bu Nur dalam buku pengasuhan olahraga itu punya prinsip bagaimana siswa yang saya ajar itu punya prestasi. Karena apa? Jadi satu, karena kepuasan saya, dan yang kedua tanggung jawab saya sebagai pendidik di salah satu SD 3 Juta yang disebut diri. Sehingga kalau sudah punya prinsip itu, tiap hari kita mengajar itu punya semangat dan semangat. Terutama untuk anak-anak itu bukan dari pelajaran saya, tapi semua materi pelajaran diberikan sama Ibu kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang pertama, yaitu dedikasi tinggi, tanggung jawab, kemudian disiplin. Karena waktu di sekolah kita itu waktunya cuma sedikit, dalam arti 7.00 kita masuk, pulang sampai jam 12. Selebihnya itu tanggung jawab dari Bapak Ibu wali murid di rumah. Terima kasih Bunya apa yang saya sampaikan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Haji, terima kasih luar biasa. Semangatnya Pak Haji nih yang perlu diacungi Pak Jempol. Selanjutnya untuk mungkin dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lili. Bu Lili menyampaikan murid yang seperti apa Bu Lili? Terima kasih Bu Lina.
saya dengar tadi jawaban-jawaban dari teman-teman itu sudah mencakup semua dari 6 pertanyaan. Jadi saya tidak perlu memberikan penjelasan lagi. Semuanya sudah matok, cocok. Dan permintaan saya untuk guru-guru ini, laksanakan apa yang kau katakan. Iya, demi kemajuan SDN 3 apalagi setahun lagi saya sudah mau purna. Semoga apa yang Ibu berikan dicari yang baik, dilaksanakan terus, yang tidak baik jangan dipakai. Ya anak-anakku, Iya, Ibu, ya. Pokoknya kita harus kerjasama demi SDN 3. Balik lagi ke materi tadi. Saya hanya akan menambahi dulu karena saya itu suka kebersihan. Kulanya bu kelas biasa bunyi orang izin bu. Memang saya suka bersih-bersih. Halaman kotor saya nyapu. Aku lo nganggur bener nih. Nanti sampah kotor saya bakar. Saya tidak punya rasa apapun. Sekolahan saya adalah milik saya. Rumah saya terapkan di sini, ini juga saya terapkan di rumah. Saya suka kebersihan, enek larang sih saya ambil dan tidak ada cucu, jadi bersih rumahnya. Sebenarnya saya mendapatkan omah ini berantakan, kata dia, kok nek cucunya podo sambang, pancen uang kesel, bersih. Itu sesuai dengan cita-cita murid yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan kalau saya adalah kebersihan. Karena apa? Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Kalau kita bersih, jiwa kita pasti sehat. Wong nek koprol bolak-balik, maaf, sakit, maksudnya sakit lahir maupun batin. Jadi begini, saya utamakan. Kalau pagi saya tidak lupa kasih, ayo cat, resik. Jagalah kebersihan agar sekarang walaupun musimnya kemarau, nyamuk juga banyak. Mari kita cegah penyakit yang ada hubungannya dengan nyamuk. Itu prinsip saya. Pulau ini naik ulang kelas urget saya tidak bisa. Harus bersih. Ingat mulai materi ini tersampaikan lingkungannya kalau saya nggak bisa. Mulai nomor 2 dari saya dulu. Kalau sudah lingkungan bersih, kita akan nyaman menyampaikan materi yang terima kasih Bu Lina tambahannya. Terima kasih Bu Lili. Karena kebersihan lingkungan itu nomor 1 nggih. Itu nanti yang akan kita teruskan nggih Bapak Ibu. Nggih. Oh nggih, sampahku tanggung jawabku. Sesuai dengan guru kelas 1 ini Bu. Tiap hari menyapu, cinta sekali dengan kebersihan. Boleh nanti semuanya disapu dulu. Terus ngomong. Monggo dari jawabannya dikumpulkan nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, bapak ibu yang sudah menyampaikan cita-cita untuk murid ya. Nah selanjutnya ini kesimpulan ya, kesimpulan dari murid-murid dari cita-cita murid yang panjenengan impikan. Yang pertama tadi cita-cita untuk murid yang santun kepada orang tua, menghormati orang tua. Ini misalkan bisa lewat
di dekatnya dengan berkata permisi. Seperti itu, Ge. Ini memang yang sering kita sampaikan pada waktu menjadi pembina upacara Ibu. Karena anak-anak yang namanya anak sekarang itu kan sudah terkontaminasi dengan gadget. Tiap hari itu kalau di rumah mesti pegangnya HP, mainan, ikut Mobile Legends. Jadi kita sebagai seorang guru harus lebih ekstra untuk menanamkan budi pekerti. Seperti itu, Ibu. Yang kedua ini yang diimpikan adalah murid yang mempunyai semangat dalam belajar, prestasi di bidangnya, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global. Karena sekarang memang kalau kita ketinggalan sedikit informasi seperti itu, ini sangat merugikan, Jadi kita yang memang harus update, selalu update ini tentang pendidikan, tentang apapun, Ibu. Karena ini berita kan kalau dulu kita hanya melihat melalui televisi, tapi kalau sekarang sudah banyak di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu semua informasi lebih update. Yang selanjutnya ini yang diimpikan adalah murid yang berbudi pekerti dan mempunyai akhlak yang baik. Memang betul sekali karena akhlaknya anak itu yang paling penting sekali untuk kita bina sebagai dasar fondasi anak untuk bertingkah laku ke depan. Selanjutnya ini adalah yang diimpikan Bu Fitri sepertinya tadi ya, berprestasi. Memang anak itu yang berprestasi yang bisa membanggakan itu adalah impian kita. Tapi yang namanya guru mungkin kalau belum berprestasi ya bagaimana kita mengusahakan agar prestasi itu bisa terwujud seperti itu. Yang selanjutnya selalu berinovasi, berkarakter dan dapat bersaing di era 4.0 apa 5.0 ini? 5.0. Oh ya, yang terbaru ini sepertinya Iya. Karena inovasi sekarang itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita harus terus mengupdate ilmu kita, kemampuan kita. Karena kalau tidak seperti itu sebagai guru kita gaptek ya. Kita kalah dengan guru-guru yang lain. Yang kedua, kesimpulannya kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, individu yang kreatif. Anak ini kalau menurut saya sekarang itu suka dengan sesuatu karya, dengan pelajaran itu mungkin agak kalau kurang menarik sedikit, monoton seperti itu kurang bersemangat. Sukanya dengan hasil karya, menghasilkan. Sama dengan umur saya ini juga seperti itu. Tiap hari itu pengennya itu P5 itu. P5 yang menghasilkan karya seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi sebagai guru kita harus bagaimana kita mensiasati, kita lebih cerdas, lebih pintar lagi untuk bagaimana kita bisa mendampingi anak, keinginannya bisa kita kabulkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang baik. Fitrahnya anak itu lahir dalam keadaan baik. Ini dari Bu Alfi tadi ya. Tidak ada anak yang terlahir buruk, tidak ada anak yang terlahir jahat, seperti tidak ada. Karena anak adalah kertas putih. Kalau seperti yang dikatakan biasa Dewantara itu bahwa anak itu adalah individu yang sebenarnya dari sananya itu sudah bukan sebagai kertas putih ya Bapak Ibu, tapi sudah ada coretannya. Bagaimana kita sebagai guru ini tinggal menebalkan seperti itu. Ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak ini, kalau mungkin dulu kita berpikir adalah murid adalah selembar kertas putih kosong dan kita sebagai guru mengisinya. Tapi dengan saya mengikuti guru penggerak ini ternyata tidak Bapak Ibu. Ini menurut Ihsan Dewantara bahwa murid itu sudah dari lahir itu sudah ada bekalnya. Kita sebagai guru hanya tinggal menebalkan. Kalau yang baik kita tebalkan,
harus jelaskan, oh ini kurang baik anak-anak, jadi tidak usah dilanjutkan, yang baik saja kita lanjutkan dan kita tebarkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter dan keistimewaan masing-masing. Nah, sehingga kita dapat menggali seoptimal mungkin bakatnya anak. Karena memang anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, Pak Haji. Ada yang mungkin suka seni, ada yang suka menghasilkan karya. Jadi bagaimana kita sebagai guru, kita harus bisa menggali potensi anak dan mengarahkan ke arah bakatnya. Karena sekarang kalau menurut saya bakat itu yang lebih diutamakan dan lebih dioptimalkan gitu. Misalkan bakatnya menyanyi seperti Bu Heni, bisa itu gitu, seperti selfie dari Bu Heni. Bu Heni ini guru kesenian Bu, guru kelas sebesar ini. Multi dalam gitu. Nah, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kebersihan. Ini pasti dari Ibu In, karena saya tahu Ibu In adalah sosok ibu yang sangat cinta kebersihan Ibu. Makanya kalau ada sesuatu yang kotor mungkin memang sak pakai mohan Ibu cinta lingkungan. Ibu pakai bukan Ibu. Yang depannya karena ini memang Ibu sudah memberikan sudah memberikan contoh kepada kita nanti sebisa mungkin kita sebagai penerusnya Ibu insya Allah melanjutkan apa yang sudah Ibu lakukan dan lebih baik lagi kata Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid karena kita Bapak Ibu biasanya kita kalau di sekolah kalau melakukan pembelajaran itu kan kita itu yang sesuai dengan materi. Biasanya anak itu kalau sesuai materi kan kurang bersemangat, kurang menarik. Nah, sebagai guru Bapak Ibu ini yang bekal saya dari CGP Angkatan 11 ini yang saya dapatkan. Ini adalah kita harus sebagai guru mengajar itu harus berpihak kepada murid. Kita bisa menanyakan mungkin apa yang murid inginkan seperti itu. Bukan kita yang mengerti. Jadi guru yang menghamba kepada anak seperti itu. Ini sudah pembelajaran ini Bapak Ibu saya selama di CGP. Kalau dulu mungkin kita ayo Cak ini, ayo. Nah, kita memerintah misalnya. Nah, kalau menurut dari Dewantara sebagai guru itu kita harus berusaha kepada murid, kita harus mengerti apa yang diinginkan murid, asalkan itu baik untuk murid dan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga nama baik sekolah. Ada yang mewujudkan cita-cita murid karena yang namanya nama baik sekolah seperti tadi yang dikatakan Bu Alfi kita kemana-mana kan membawa nama baik sekolah. Walaupun sebenarnya kita tidak sebagai seorang guru di rumah mesti kan orang tetap mengenal kita sebagai guru. Oh itu Bu Alfi, guru tuntas 3 walaupun jenengan tidak berseragam. Nah, jadi bagaimana menjaga nama baik sekolah? Ya dengan kita sebagai guru, bagaimana kita bersikap, tingkah laku kita itu harus berdasarkan dengan norma-norma yang ada. Jangan sampai kita melewati yang nanti akibatnya kita membuat nama, bukan hanya nama sekolah tapi nama kita, nama panjenengan itu buruk di mata masyarakat. Yang terakhir, kita berwarga di sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing, melakukan pembiasaan karakter
yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Selanjutnya ini sudah tadi ya, menjaga nama baik sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, kesimpulan dari kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Selanjutnya ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, mewujudkan generasi yang berkarakter dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? 6 Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah harapan saya harapan dari visi saya sebagai seorang guru penggerak. Itu harapan saya anak-anak nanti bisa mewujudkan dari 6 dimensi tersebut dan berkarakter yang kemarin saya katakan pada waktu saya menjadi pembina upacara. Berkarakter itu yang mencakup kejujuran, disiplin dan kerjasama. Selanjutnya ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Visi sekolah kita adalah berprestasi dan berwawasan maju berdasarkan iman dan takwa. Nah, kalau menurut panjenengan visi sekolah ini apakah sudah sesuai dengan impian panjenengan yang jenengan tuliskan tadi? Visi ini apakah sudah mencakup dari impian-impian tentang murid tadi? Nah, monggo nanti diisikan di sini apakah visi sekolah selama ini apa langsung monggo silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya. Visi sekolah kita ini adalah berprestasi dan berwawasan maju berdasarkan iman dan takwa. Ini apakah sudah selaras dengan murid impian dari panjenengan tadi? Nah ini ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, tapi kan cita-citanya panjenengan kan ada yang apa tadi? Punya semangat, berprestasi, berinovasi. Nah, ini sesuai apa buatan kalian? Berprestasi dan berwawasan maju berdasarkan iman dan takwa. Monggo, Bu Alfi bagaimana? Menurut Bu Alfi, apakah sudah selaras visinya sekolah ini dengan murid impiannya jenengan tadi? Kalau menurut saya sudah selaras karena saya menggarisbawahi yang bawah. Kalau berdasarkan impact, itu pasti sudah mencakup karakter, akhlak dan lain sebagainya. Kalau murid berprestasi, inovasi, semangat itu kan bonus, ibaratnya seperti itu. Nah, dari bonus itu dapat kita gali, kita dorong, kita motivasi agar anak-anak itu bisa berprestasi, bersemangat, berinovasi. Tanpa adanya dorongan dari seorang guru, murid tidak akan bisa berprestasi, berinovasi, bersemangat, dan berkreativitas seperti itu. Berarti menurut Bu Alfi, visinya sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Mungkin menurut Bu Alfi? Untuk sementara ini belum. Tadi jauhnya Ibu kan kalau untuk visi jika ingin merubah atau menambahkan itu kan tidak bisa kita ubah sendiri. Harus melibatkan stakeholder terutama komite sport. Seperti itu. Tapi untuk di sini visinya ini kalau mau dirubah hanya untuk belajar saya sebagai CGP, tidak harus menggunakan stakeholder. Kalau visi sekolah itu kan
harus mengundang stakeholder yang lainnya. Oke, leres. Tapi di sini yang kita bahas itu hanya untuk pembelajaran saya saja. Ya, tapi kalau untuk menurut Bu Alfi tidak sudah cukup dan tidak ditambahkan, tunggu. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, Ibu, dari Bu Lili, hanya nambahin saja. ya. Untuk visi yang tadi bagaimana berarti sudah dilaksanakan dan sesuai. Seyogianya visi itu untuk kedepannya dirubah sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau memang kita sekarang ada guru penggerak dengan adanya aturan-aturan seperti itu, sekali lagi visi perlu dirubah sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Oke, kalau Ibu perlu dirubah, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari visinya tadi, visinya sekolah kita tadi. Nah, ini kan ini berprestasi, Ibu berwawasan maju berdasarkan iman dan takwa. Mungkin Ibu mau menambahi apa, berinovasi, apa kreatif. Bisa? Jadi dia gini, berprestasi. Kalau iman dan takwa orang yang berubah itu harus itu nomor satu untuk siswa itu harus kita lakukan selalu iman dan takwa. Terus ditambahin dia, iya enggak? Masih Dari berarti ditambahin apa? apa berprestasi dan berinovasi sama berwawasan maju berdasarkan iman dan takwa. Kalau berinovasi itu dengan berwawasan maju kan bisa masuk sebenarnya sama berwawasan maju dengan maju banget dari kreatif menggunakan inovasi juga. Jadi sepertinya sudah salah sekarang berarti visinya sudah jelas. Nah ini misalkan ini mendiskusikan inisiatif perubahan. Misalkan tadi dari visi akan kita rubah ini apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Ini yang berhubungan dengan visi saya sebagai guru penggerak. Nah ini visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang berkarakter dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah ini apa inisiatif yang selaras dengan visi sekolah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Antara visi saya tadi dengan visi sekolah, apa mungkin ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi. Mungkin apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut. Dan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Bagaimana rancangan waktunya? Monggo yang mau mengutarakan pendapatnya. Pelan-pelan mungkin.
tapi saya siap. Ini menurut pendapat saya nih Bu. Untuk nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Perubahan di sini dimulai dari hal yang kecil Bu. Yang nantinya bisa kita lakukan tidak sendiri, tapi bersama-sama. Kalau dari saya sendiri itu pembiasaan kegiatan agama Ibu, sholat duha, Asmaul Husna, surat pendek, itu kan tidak hanya saya yang bisa melaksanakan, tapi Bapak dan Ibu guru yang lain bisa berkolaborasi dengan saya untuk mewujudkan visi dari sekolah atau visi dari Bulina tadi yang CGB tadi. Nah, dari perubahan yang kecil kan anak itu dipaksa. Awalnya kan dari keterpaksaan itulah itu menimbulkan suatu yang biasa dalam diri anak. Contohnya saja kelas 1 Bu Fitri, belum ada 1 bulan masuk di kelas 1 SD kita. Awalnya juga bingung, kok membawa mukena atau Bu? Sholatnya hari apa? Tapi ketika minggu kedua itu anak-anak sudah terbiasa. Oh, waktunya sholat duha. Jadi seperti mukena, sendal, dan peralatan sekolah yang lain itu disiapkan sendiri seperti itu. Jadi perubahannya dimulai dari pembiasaan di sekolah. Oh, dimulai dari pembiasaan di sekolah. Ini yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa kolaborasinya mungkin dengan Untuk yang nomor 2 itu yang sudah berjalan di kelasnya Bu Fitri. Nah, itu paguyuban kelas. Itu kan kolaborasi antara guru dan orang tua. Jadi orang tua tahu kondisi anak didiknya di sekolah itu seperti apa yang dibutuhkan anak didiknya itu tahu orang tua. Itu kan terjadi hubungan antara guru, terutama guru kelas 1 dan orang tua murid seperti itu. Baik, terima kasih Bu Afil. Kalau yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dilakukan dari paguyuban itu? Bu Fitri mungkin bisa menjawab. Terima kasih Bu. Dari kegiatan yang dapat dilakukan antara guru dan dengan paguyuban, seperti kemarin, misalkan anak dari TK kan itu belum pernah melaksanakan kebersihan kelas, kan piket kan belum pernah sama sekali. Dan dari situ saya minta tolong kepada orang tua, tolong diberi pengertian. Jadi setiap piket kamu tuh hari apa kan sudah saya share juga. Jadi tolong nanti kalau berangkat diusahakan untuk ngatur ya, meskipun tidak bersih, tapi dia sudah belajar untuk ya membersihkan kelas. Jadi antara saya, jadi tidak hanya saya menyuruh, tapi orang tua pun ikut berpartisipasi untuk menjelaskan kepada anak. Jadi saya wajibkan memang. Jadi kalau sudah dibagi, tolong dilaksanakan seperti itu. Terus kemudian kemarin ada ini rencananya itu juga ada kolaborasi antara saya dan orang tua untuk menghias kelas seperti itu. Jadi nanti saya memperindah kelas untuk memeriahkan Agustus ini loh Bu ya. Jadi nanti rencana saya itu akan meminta tolong kepada paguyuban supaya kelasnya itu terasa indah dengan nuansa merah putih. Jadi anak-anak itu merasa wah kelasnya itu tidak kosong lagi seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Itu kalau paguyuban berarti ada imbal balik, ada dari kerjasama positif ya antara panjenengan sebagai guru. Tidak hanya saya yang merapikan kelas, tapi wali murid juga ikut turut serta menghias kelas. Oh gitu, bagus sekali itu bisa dijalankan dengan kelas yang lain. Sangat mensupport itu nggih paguyubannya, berarti berjalan nih. Bagus sekali, terima kasih Bu Fitri. Nah ini apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Nah misalkan ini kan tadi dari visi saya sebagai guru penggerak dengan visi sekolah tadi, ini kan ada perubahan. Misalkan ada perubahan, ini langkah konkretnya seperti apa untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut? Mungkin dari
Ibu? Belum ada. Dari Bu Novi mungkin. Dan bagaimana rancangan waktunya? Kalau kita mau melakukan perubahan, rancangan perubahan terhadap visi sekolah. Nah, ini langkah konkretnya seperti apa kira-kira? Langkah nyata. Iya. Langkah konkretnya mungkin kan kita sebagai guru bisa bekerja sama dengan komite seperti itu. Daripada nanti sebuah kita bisa bekerja sama dengan komite untuk kita kumpulkan dulu Ibu, guru antara guru, komite, kepala sekolah untuk berkumpul membicarakan mungkin inilah tentang perubahan ini yang mau kita rubah dan bagaimana nanti tentang persetujuannya seperti itu. Nah ini mari kita refleksi, apakah visi sudah menunjukkan hal yang diharapkan sebagai pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Misalkan kita dengan SD terdekat adalah batas 2 visi kita kan mestinya berbeda dengan visi dari batas 2. Nah, menurut panjenengan ini apakah visi itu, visi yang diharapkan itu bisa menjadi pembeda? Dan bagaimana menurut jenengan membeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Mungkin berarti perbedaannya apa? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Tentu beda, Bu ya. Kalau untuk prestasi itu saya yakin semua anak pasti berprestasi, Bu. Di sekolah manapun semuanya ada siswa berprestasi. Tapi satu yang tidak bisa disamakan dengan sekolah kita, Ibu. Hal kecil saja untuk hal karakter atau akhlak anak. Untuk di SD kami itu anak bersalaman dengan bapak dan ibu guru itu menggunakan tangan dua. Nah, tangan dua di sini untuk apa? Itu menimbulkan kesan yang muda itu memberikan sopan atau hormat kepada orang yang lebih tua, terutama bapak dan ibu gurunya. Tapi mohon maaf untuk ya kita tidak menjelek-jelekan. Tidak, ini di luar hal tersebut, hanya kembali lagi ke ini CGB-nya Bu Lina. Itu tidak semua anak bisa bersalaman dengan gurunya itu menggunakan tangan seperti itu. Jadi misalkan ada bapak dari ibu guru salim Bu, salim. Nah, hal ini bagus Bu, tapi dia ngapunten kurang sopan seperti itu. Mungkin itu Bu Lina yang menjadi pembeda anak didik kita dengan anak didik yang lain. Terima kasih Bu Alfi. Betul sekali ya. Ini juga Bu Alfi kemarin sebagai pemprakarsa harus menggunakan tangan dua karena ini adalah pembelajaran karakter juga Bu Alfi. Jadi kedepannya kalau menggunakan dua tangan itu lebih sopan, lebih bisa menghargai daripada satu tangan. Kadang satu tangan pun sambil lari ya anak-anak. Kalau dua tangan kan tidak bisa sambil menunggu juga. Terima kasih Bu Alfi. Nah ini kesimpulan, ini tadi adalah visi saya mewujudkan generasi yang berkarakter dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, dan prakarsa perubahannya ini menurut saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter melalui pembelajaran dan pembiasaan positif. Karena banyak sekali kita ini adalah pembiasaan positif, pembiasaan karakter untuk anak yang bisa menjadi fondasinya anak untuk kedepannya berperilaku, bersikap, bertutur kata itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Dan sampailah di penghujung acara kita. Terima kasih Bu Lili,
Bapak Ibu semuanya, Benar Amina, terima kasih atas supportnya, atas dukungannya sudah mengikuti pendampingan dua dengan CGP atas sebelah saya Berartina. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Bu Erlina, sangat jelas, lengkap ya. Terus Bapak Ibu guru juga berpartisipatif ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lili saestu lakeni nggih. Akeni sapa? Lakeni untuk memberikan contoh dan kebersihan luar biasa sekali nggih. Terima kasih atas kolaborasi panjenengan, Bu Lina. Monggo panjenengan nanti bisa berlanjut ke PP Bu Lina. Monggo untuk teman-teman yang lain. Saya lihat ini tadi di SDN Gertas 3 ini tenaganya masih muda sekali. Monggo ikut bergabung di pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Sini ada nih Bu Lili ini. Yang angkatan 12 nanti. Bu Heni. Bu Bu Heni Heni. ikut ya? Bu Heni gimana? Oke, Bu Heni ini pernah Mengata coba. tapi sampai lulus lagi Bu Lina nih. Iya, Bu. Monggo Bu Novi, Bu Fitri, Bu Alfi. Bu Alfi tadi hebat sekali. Inisiatifnya, kemudian untuk membentuk karakter anak beliau patut dicontoh dari pondokan dengan saling dengan tangan dua itu biasanya ciri khas anak pondok, kita waktunya. Kemudian dari Bu Fitri tadi juga untuk inisiatif ke Paguyuban ya Bu. Nah memang sekarang ini saya coba sendiri Bu Lili ya. Saya 14 bulan di SDN Jatirejo yang muridnya hanya 36 anak. Kemudian saya dimutasi ke SDN Mukung 1 dengan murid 109 anak. Itu di sana belum ada untuk paguyubannya. Itu saya bentuk paguyuban. Nah, ini yang kemarin biasanya kan nggak ada ya, gerakan untuk karnaval atau parade di Kecamatan Lonceret. Ternyata untuk wali murid saya datangkan, kemudian saya ajak musyawarah. Beliaunya itu sangat interest sekali, sangat antusias sekali. Bu, nanti saya yang bagian ini malah menawarkan. Saya pun kaget nih. Ternyata wali murid kalau digerakkan itu juga mudah dijawil lah istilahnya gitu. Bapak Ibu, tadi saya bisa menarik benang merah tentang diskusi kali ini. Yang pertama yaitu visi, itu adalah cita-cita atau harapan, impian yang ingin kita capai di masa depan. Kemudian yang kedua, adanya pembiasaan budaya positif di SDN 3 Gertas seperti sholat duha berjamaah bersama Bapak Ibu guru, kemudian kegiatan literasi, pembacaan surat pendek dan Asmaul Husna, itu untuk membentuk karakter anak. Kemudian yang ketiga yaitu anak adalah unik dan tugas kita sebagai pendidik menggali bakat dan minat anak tersebut. Anak itu terlahir bukanlah kertas kosong, tetapi anak itu sudah memiliki guratan-guratan. Nah, tugas kita sebagai pendidik untuk menebarkan guratan tersebut. Guratan yang positif itu kita tebarkan, guratan yang negatif itu kita hilangkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, pendidikan harus berpihak pada murid atau student well-being seperti yang ditarakan Bu Novi tadi. Kemudian yang kelima yaitu guru sebagai role model anak-anak, sehingga kita harus memberikan contoh atau teladan pada anak didik kita. Seperti tadi yang ditarakan Bu Alfi, saya tuh kalau pakai seragam berubah, karena guru di bubulan ditiru dimanapun tempat kita, walaupun kita tidak pakai seragam, anak-anak itu pasti tahu, nih kalau guru pulau. Nah, yang keenam yaitu ketika menyandingkan visi sekolah dengan visi CGP tadi, visi ini bersifat dinamis seperti yang ditarakan Bu Lili, sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga bisa dilakukan perubahan secara periodik sesuai dengan program sekolah dengan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada
di sekolah ini. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya kolaborasi dengan wali murid, contohnya paguyuban kelas untuk berkreasi memajukan sekolah. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri tadi dalam menghias kelas dalam rangka kegiatan Agustusan. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan sedoyo, Bu Lili yang sudah sudi kiranya meluangkan waktu untuk kegiatan diskusi ini tadi, dan Bapak Ibu guru yang lain sudah sudi kiranya meluangkan waktu mendampingi Bu Erlina untuk mensupport Bu Erlina dalam kegiatan CGP ini. Kiranya itu saja dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, ini nanti saya mohon doa penutupnya dari Bu Alfi J. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar dan membawa manfaat, membawa dampak positif bagi SDN 3 Lintas Tercinta ini. Kiranya cukup sekian, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munsyahirin hamdan ainin hamdan wa afini amal wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultani. Allahumma sholli ala biha min jalil ahwali wal afat wa taqbilana biha jalil hajat wa tudhilna biha min jalil syai'at wa tarfa'na biha min maq'ala darajat wa tuballighna biha asrara min jalil khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa penutup, monggo Bapak Ibu, ini sudah selesai. Monggo untuk beraktivitas seperti biasa. Bu Lili ngatur sangat. Itu nyamuk nanti mangganya. Oh gitu. Akhirnya selesai. Nah,